Novia mulai bertanya-tanya apa sebenarnya yang disembunyikan oleh Jeffrey selama ini darinya. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih episode hari ini, Selasa 28 Maret 2023. Tapi kita ulas dulu ya guys episode sebelumnya. Nah, di awal episode kita melihat kekecewaan Brian karena Uncle Jeff-nya tidak menepati janji untuk kembali ke rumah. Namun kekecewaan Jeffrey pada papanya lebih dari apapun nih sekarang. Lelaki sejati memang harus menepati janjinya. Namun Jeffrey mengatakan di telinga papanya kalau lelaki sejati juga harus punya rasa peduli dan tanggung jawab. Apalagi jika sudah menyangkut nyawa orang lain. Hal ini membuat Arjuna tampak kesal sama anaknya. Kemudian Jeffrey meninggalkan Arjuna dengan rasa emosi di hatinya. Jeffrey meminta maaf kepada Brian, namun dia mengatakan kepada Brian kalau kapanpun Jeffrey memperbolehkan Brian untuk menginap di apartemennya, yang membuat Brian jadi ngerti nih sama Jeffrey. Jeffrey juga meminta mamanya untuk menghormati keputusannya karena Bu Astrid sangat tahu perasaan Jeffrey sekarang. Dan harusnya mereka juga memberikan pelajaran kepada Pak Arjuna agar Pak Arjuna bisa berubah. Kalau Pak Arjuna selalu diberikan hati, pastinya Pak Arjuna akan selalu membuat kekacauan dan selalu akan menyelesaikan semuanya dengan uang. Bahkan nyawa orang lain pun dibayar oleh uang nih sama Pak Arjuna. Dan itu membuat Jeffrey sangat tidak ingin meniru papanya ini yang membuat orang lain yang tidak bersalah sama sekali menjadi korban. Di sisi lain, Bu Windy tampak mengemasi baju-bajunya dan berniat untuk pindah dari rumahnya agar bisa menghindari Tami. Dia mencari kontrakan agar tidak dicariin terus nih guys sama Tami. Bikin penasaran banget sih ya, kenapa Bu Windy ini harus menutupi semuanya dari Tami? Apa sebelumnya Mbok Win sudah disuruh untuk tutup mulut dengan diberikan sejumlah uang? Tapi siapa yang memberikannya? Apakah Ibu Ivanka atau ayah kandungnya Tami alias Pak Arjuna? Gimana nih menurut kalian? Apakah benar kira-kira Pak Arjuna ayah kandung dari Tami Ruby? Kemudian Arjuna memberikan karangan bunga kepada Novia. Pak Ashraf berpikir kalau Arjuna tampak mulai perhatian juga nih sama Novia. Tapi di sisi lain Bu Esti sangat curiga dengan sikap Arjuna ini setelah Arjuna memberikan ancaman yang dia berikan kepada Novia melalui voice note. Pak Arjuna kesal, Jeffrey kabur-kaburan dari rumah. Bu Astrid mengatakan kepada suaminya kalau sikap Arjuna tidak berubah, tentu akan seperti ini terus nih. Dan Jeffrey gak akan pernah kembali lagi jika Pak Arjuna tetap bersikeras ingin semua yang dia inginkan terjalani. Kemudian Bu Astrid dibikin kaget nih saat tahu suaminya mengirim karangan bunga untuk Novia. Padahal sudah jelas-jelas dia mengirimkan voice note ancaman kepada Novia sebelum itu. Dan Astrid yakin ada maksud lain nih dengan apa yang dilakukan oleh Arjuna terhadap Novia. Kemudian Bu Windy tampak berusaha kabur-kaburan nih guys dari Tami. Karena nggak mau nanti Tami malah banyak tanya soal ibu kandungnya. Dan bener aja nih, Tami ternyata ke rumahnya Ibu Windy nih guys. Dan betapa kecewanya Tami saat dia tidak mendapati Ibu Windy di rumah. Sementara itu Bu Windy berusaha akan bertemu dengan Ibu Ivanka, yaitu ibu kandungnya Tami, untuk membicarakan tentang Tami. Karena rumah kosong, Tami juga akhirnya memilih untuk pulang dan membuat Ibu Windy jadi lega banget nih. Setelah mendapatkan karangan bunga dari Arjuna, Pak Ashraf membangunkan Novia dengan lembut dan mengatakan kalau Arjuna mengirim karangan bunga untuknya. Novia juga langsung bangun nih yang tertidur di kamarnya Kanaya. Novia kaget Arjuna mengirim karangan bunga bela sungkawa untuknya.
Novia keluar dan melihat karangan bunga tersebut. Dia bertanya-tanya nih, kenapa Arjuna mengirim karangan bunga setelah mengirim voice note ancaman untuknya. Tapi Mama Esti meminta Novia untuk jangan terlalu memikirkan itu, karena bisa jadi Arjuna hanya basa-basi aja nih. Padahal Mama Esti udah tahu juga nih kalau sepertinya niat Arjuna mengirim karangan bunga itu karena ada maksud lain yang Mama Esti pun belum tahu nih maksudnya apa. Di sisi lain, setelah banyak ngobrol bersama Naima akhirnya pamit pulang dan meminta Hakim untuk nanti bercerita nih ke Naima kalau merasa kenapa-napa. Setelah itu Naima pengen ajak Jonathan nih guys ketemu untuk makan. Tapi dia mengurungkan niatnya karena takut Jonathan kecapean setelah prosesi pemakaman anaknya Hakim Novia. Naima juga bingung nih kenapa dia jadi selalu kepikiran sama Jonathan. Jadi ini bisa dipastikan ya guys kalau ternyata Naima dan Jonathan ini sama-sama mempunyai rasa suka satu sama lain. Tapi mereka masih belum mengutarakan aja nih. Di saat Novia ke kamar mandi, tiba-tiba handphone Novia berbunyi dan itu dari Arjuna lagi nih guys. Bu Esti diam-diam membuka chat dari Arjuna tersebut yang mengirimkan voice note kepada Novia. Dan pastinya langsung didengar nih sama Bu Esti. Setelah menerima karangan bunga, lagi-lagi si Arjuna mengirimkan voice note ancaman lagi ke Novia. Dan dia menyinggung setelah voice note pertama, dampaknya sangat begitu luar biasa sampai anak Novia meninggal dunia. Bagaimana nanti jika Novia tetap cuekin peringatan Arjuna? Arjuna jadi akan mengancam Novia dan keluarganya, pastinya akan hancur. Mama Esti benar-benar tidak menyangka Arjuna sejahat itu. Dia langsung menghapus voice note tersebut agar tidak kepikiran sama Novia. Di apartemennya, Jeffrey jadi semakin males pulang dan dia berpikir akan menjelaskan tentang kejadian 19 tahun yang lalu kepada Novia. Tapi Jeffrey takut untuk jujur nih guys, karena sekarang Novia masih belum sembuh lukanya karena kehilangan anak. Kemudian jika Jeffrey jujur sekarang, Jeffrey pastinya harus siap untuk dibenci oleh orang yang dia sayangi, yaitu Novia. Jeffrey merasa serba salah nih sekarang. Jika dia diam, tinggal menunggu waktu, Jeffrey akan menyisakan luka di hatinya Novia. Namun jika dia ngomong sekarang, Novia pasti akan semakin terluka setelah kehilangan anak. Dia juga kecewa dengan lelaki yang dia cintai yang ternyata menyimpan kebohongan yang luar biasa selama 19 tahun lamanya. Setelah mendengar voice note dari Arjuna, Bu Esti langsung menelpon Jeffrey dan meminta bertemu sama Jeffrey. Jeffrey jadi penasaran nih dengan apa yang akan dibicarakan oleh Bu Esti padanya. Setelah melayat, Bu Desi meminta ngobrol sama Miss Rizka di ruangannya nih. Ternyata Miss Desi menanyakan tentang kedekatan Jeffrey dan Novia serta keluarganya Novia juga. Rizka juga akhirnya mengatakan kalau Jeffrey dan Novia ini memang sedang dekat. Namun dia nggak tahu persis sejauh apa kedekatan Jeffrey dan Novia. Miss Desi kepikiran dengan obrolan Arjuna sebelumnya kepada Miss Desi. Namun, Miss Desi berpikir selama nggak ada gosip tentang Novia yang mempengaruhi Kinder School, Miss Desi merasa nggak akan kenapa-napa nih karena Miss Novia sangat profesional juga dalam mengajar. Di sisi lain, Bu Esti berusaha membujuk Novia untuk makan. Tapi Novia menolaknya nih guys dan pengen istirahat aja. Mama Esti jadi membawakan makanan untuk anaknya ke kamar agar Novia mau makan. Tapi tetap aja nih Novia tidak memakan makanan tersebut. Tapi Novia juga tampaknya masih terpukul nih guys dengan kepergian Kanaya. Gimana Novia kalau dengar voice note-nya Pak Arjuna ya? Pasti dia bakalan makin stres berat. Di sisi lain, Tami yang tidak berhasil bertemu dengan Bu Windy membuat dia semakin penasaran nih. Karena untuk sekarang satu-satunya yang harus Tami temui hanyalah Bu Windy agar nanti dia bisa mendapatkan petunjuk untuk bisa bertemu dengan ibu kandungnya. Kemudian dia juga menghubungi Benjamin dan menceritakan rencananya esok hari untuk bisa menjebak Bu Windy agar bisa mendapatkan petunjuk yang baru tentang ibu kandungnya. Dan dia juga minta izin masuk setengah hari kerja karena ingin menjalankan rencana tentang ibu kandungnya ini. Dan Pak
Benjamin langsung meng-ACC izin Tami untuk tidak ngantor nih esok harinya. Karena tidak ada kabar dari Novia sekalipun, Jeffrey langsung chat Novia nih. Namun ternyata Novia sudah tidur. Kemudian di sisi lain Bu Esti benar-benar gak habis pikir nih sama tekanan Arjuna yang mengancam anaknya. Bu Esti jadi gak tenang apa yang akan dilakukan Pak Arjuna nih setelah ini pada Novia. Makanya Bu Esti jadi pengen banget ngobrol sama Jeffrey untuk mengatakan hal tersebut. Namun Bu Esti juga gak mau ngomong dulu ke suaminya karena gak mau nanti malah berpengaruh kepada kesehatan Pak Ashraf juga. Wah, Mimin curiga nih, setelah anak Novia meninggal, bisa jadi saja Pak Ashraf juga akan menjadi korban selanjutnya. Duh, jangan sampai ya guys. Bangun-bangun Novia kaget melihat ASInya masih keluar aja nih. Dan dia juga jadi langsung keinget sama Kanaya. Nah, nangis lagi deh dia. Di sisi lain, Arjuna masih bisa tidur dengan nyenyak aja nih guys setelah mengirim ancaman kepada Novia. Arjuna taunya Novia udah dengar voice note-nya nih dan berharap Novia bisa memikirkan peringatan darinya. Wah, emang luar biasa banget ya power dari Arjuna ini. Saking kepikiran sama Kanaya, Novia jadi bermimpi mendengar suara tangisan Kanaya di kamarnya. Kerinduan itu bikin Kanaya jadi mampir ke mimpinya Novia nih guys. Lanjut di kediamannya Pak Samsul. Pak Samsul berencana mau ke makam istrinya. Miranti juga jadi pengen nih menemani papanya ke sana. Tapi karena harus mengantar Kinara ke sekolah, Pak Samsul jadi sendiri aja nih guys ke makam. Di sisi lain, Jeffrey menelpon Benjamin dan mengatakan kalau dia akan pergi ke kantor dan meminta Benjamin untuk memadatkan jadwal meetingnya di hari itu. Jeffrey penasaran nih kenapa pesannya masih belum dibaca sama Novia. Jeffrey pikir Novia memang kecapean banget nih guys. Dia jadi mau pergi ke rumahnya Novia juga untuk mengantarkan bunga dari Brian untuk Novia. Di sisi lain, Hakim juga tampak masih shock. Bangun-bangun dia masih tampak lemas karena kepikiran sama Kanaya. Tapi Pak Wijaya yang masuk ke kamarnya langsung ngerti banget nih kepergian putrinya ini memang sangat berat bagi Hakim. Namun semua ada masanya. Pak Wijaya mengatakan kalau Hakim untuk sekarang dipersilahkan banget untuk berduka. Tapi ada masanya, nanti Hakim harus bangkit dan harus percaya semua ini sudah takdir dari Tuhan. Dan Tuhan juga pasti akan mengganti kesedihan Hakim ini dengan yang lebih indah. Bijak banget ya guys Pak Wijaya ini. Di sisi lain, Bu Esti kaget banget saat melihat kamar Novia kosong. Ternyata Novia pagi-pagi udah pergi aja nih guys ke makamnya Kanaya. Kerinduannya pada Kanaya tidak tertahankan. Baru juga sehari berpisah, Novia udah rindu banget sama anaknya. Novia merasa dia masih belum ikhlas untuk berpisah sama Kanaya. Rasa sakit yang dia rasa sekarang sama seperti Novia kehilangan kakek Kanaya dulu alias Pak Harman. Perasaan sakit ditinggal itu kembali terasa saat Kanaya pergi secara tiba-tiba dari kehidupan Novia, seperti halnya dulu Novia kehilangan ayahnya secara tiba-tiba. Karena pergi ke makam gak bilang-bilang, Bu Esti juga langsung nelfon Novia nih dan kaget Novia ujuk-ujuk udah di makam Kanaya aja. Di makam Kanaya, Novia juga baru membaca chat dari Jeffrey yang mengatakan dia mau ke rumah untuk memberikan hadiah dari Brian. Begitu banyak yang sayang sama Novia, yang bikin Novia jadi harus semangat biar orang-orang gak sedih juga melihat Novia gak semangat menjalani hidup. Saat sarapan bersama Astrid dan Brian, Arjuna mengangkat telepon dari Hendrik tapi dia pergi keluar agar tidak diketahui oleh Astrid. Hendrik yang mau ke Bangkok selama 2 minggu lamanya bikin Arjuna nggak terima nih karena dia ingin tahu identitas Novia secepatnya dan pastinya infonya harus konkret dan jelas. Namun Hendrik janji akan memberikan info secepatnya tentang Novia. Dan bisa dipastikan juga nih guys, 2 minggu ini Jeffrey semoga saja bisa terus terang tentang masalah 18 tahun lalu itu terhadap Novia. Sebelum Arjuna mengetahui kalau Novia ini adalah anak kandung dari Harman.
Sebelum ke kantor, Jeffrey langsung pergi ke rumahnya Novia nih dan memberikan titipan dari Brian ke Bu Esti karena Novia nggak berada di rumah. Saat Jeffrey membicarakan tentang pertemuannya dengan Bu Esti nanti siang, membuat Bu Esti meminta Jeffrey untuk diam-diam nih karena dia nggak mau Pak Ashraf dan Novia mengetahuinya. Dan hal tersebut membuat Jeffrey jadi semakin penasaran nih, apa sebenarnya yang mau diomongin sama Bu Esti ini. Di sisi lain, saat mau pulang dari makamnya Kanaya, Novia ketemu sama Pak Samsul. Novia mengatakan kalau dia sedang pergi ke makam ayahnya yang ditabrak sama Pak Samsul. Di saat Pak Samsul membela diri, Novia langsung tidak percaya nih. Pak Samsul juga tak habis pikir, sudah 19 tahun lamanya sakit hati Novia pada Samsul masih ada hingga sekarang. Novia juga menanyakan tentang omongan Pak Samsul tentang keluarga Arjuna yang dia bilang bukan orang baik. Males sih Mimin sama Pak Samsul ini yang sangat pelin-pelan. Karena Pak Samsul nggak punya bukti kalau Jeffrey lah yang nabrak ayahnya Novia, pasti Novia juga tidak akan percaya. Pak Samsul mengatakan dengan kedekatan Novia dengan keluarga Wardana sekarang, pasti nggak akan membuat Novia percaya dengan omongannya. Tapi nanti jika Pak Samsul sudah mempunyai bukti yang kuat yang tidak terbantahkan, Pak Samsul akan memberitahu bukti kejahatan keluarga Wardana terhadap Novia. Dan Novia juga jadi langsung kepikiran nih kalau Arjuna yang melakukan kejahatan tersebut. Novia tidak yakin kalau Jeffrey yang melakukan hal jahat dengan kebaikan Jeffrey yang selama ini luar biasa padanya. Wah, Novia benar-benar menaruh kepercayaan yang tinggi nih guys pada Jeffrey, yang pasti tidak akan melakukan kejahatan. Jadi dia nggak akan pernah yakin nih kalau Jeffrey pernah melakukan kesalahan yang fatal sampai membuat ayah kandung Novia meninggal dunia. Dan di saat Jeffrey ke makam untuk bertemu dengan Novia, dia tak sengaja bertemu dengan Pak Samsul. Dan Pak Samsul langsung sinis nih guys sama Jeffrey dan tampak akan meluapkan kekesalannya pada Jeffrey karena dia masih dituduh sama Novia sebagai pembunuh ayah Novia. Wah, udah gak sabar banget ya nonton kelanjutan sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih episode hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.